Salam damai sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik, semangat, penuh dengan sukacita. Belajar sampai ke negeri Cina, janganlah lupa membawa buku. Yang kamu lakukan untuk orang hina, telah kamu lakukan untuk aku. Senang sekali saya Katrina Utami dapat menjumpai Anda dalam oase rohani Katolik edisi hari ini, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Telah hadir bersama saya Romo Karolus Putranto Trihidayat. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Uut, apa kabar Romo? Salam jumpa. Salam jumpa, Utami. Kabar baik, terima kasih untuk salamnya. Kita juga sampaikan salam untuk pendengar setia ya, Oase Rohani Katolik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, lahir dan batin. Amin. Amin. Terima kasih Romo Uut atas kesediaannya untuk hadir mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Baik, marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita satukan hati dan budi kita dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami, syukur untuk segala penyelenggaraanmu atas hidup kami. Syukur atas suka dan juga duka dalam hidup kami, sebab apapun situasi kami, Engkau menyertai kami seperti gembala yang penuh kasih setia menuntun domba-dombanya. Tuntunlah kami ya Tuhan dalam kesempatan ini, agar kami dapat menerima benih firman-Mu yang berakar, tumbuh dan berbuah dalam diri kami, mengubah kami menjadi ciptaan yang sempurna, anak-anak kekasih-Mu. Demi Yesus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren, Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati,
sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan kita. Haleluya, Haleluya. haleluya. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku.
Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, kita akan masuk dalam renungan sesi yang pertama. Nah, Romo Ut, ini hari ini adalah hari raya Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam, Romo. Iya, Nah, ini betul. maksudnya apa nih, Romo? Raja semesta alam. Iya, maksudnya adalah ini kan bertepatan dengan hari raya Yesus Raja semesta alam. Gereja keseluruhan, khususnya gereja Katolik, menutup tahun liturgi. Oh, Iya, yang menarik adalah kalau kita lihat tahun liturgi itu kan seperti sebuah lingkaran. Karena apa? Karena akan berulang. Jadi tahun liturgi ini selesai, lalu akan dimulai dengan tahun liturgi yang baru. Maka seperti lingkaran. Dan kita sudah menutup tahun liturgi A. Maka Injil-Injil yang dibacakan pada hari Minggu selama tahun liturgi A ini diambil dari Injil Matius. Seperti yang kita dengar pada hari ini diambil dari Injil Matius. Ya. Maka setiap penutup tahun liturgi selalu menjadi hari raya Yesus Raja Semesta Alam. Artinya apa? Artinya sepanjang satu tahun ini kita diundang untuk menghayati Yesus yang menjadi Raja bagi hidup kita. Itulah ending dari semuanya. Itulah tujuan dari semuanya. Itulah tujuan dari segala diciptakan dan juga tujuan hidup kita, yaitu agar Yesus sungguh-sungguh merajai hidupku, hidup kita bersama, dan hidup seluruh alam semesta. Nah, itu tujuannya. Maka selama tahun liturgi, hari demi hari, minggu demi minggu, kita diajak ke arah itu. Ke arah semakin lama, hati dan pikiran kita semakin terbuka untuk dikuasai oleh Yesus, Sang Raja. Maka ini kan sudah selesai nih tahun liturgi ya. Kita akan memulai tahun liturgi biasanya dengan masa Advent. Nah, itu maka kalau tahun liturgi ditutup dengan Raja Semesta Alam, kita diundang untuk menantikan Yesus yang nanti akan datang kedua kalinya sebagai Raja. Tetapi nanti menjelang Hari Raya Natal, kita pelan-pelan menyiapkan diri untuk mengenangkan kedatangan Yesus pertama kalinya sebagai seorang bayi di Bethlehem. Itulah misteri inkarnasi. Ya, itulah kurang lebih secara singkat makna hari raya yang kita rayakan pada hari ini, Kristus Raja Semesta Alam. Ya, Romo, terima kasih penjelasannya, Romo. Sangat menarik sekali. Jadi awal tahun liturgi itu bukan bulan Januari ya, tapi pas awal Advent ya. Iya, jadi kita lebih dulu mengawalinya kalender tahun liturgi 1 minggu setelah Yesus Raja Semesta Alam, kita sudah masuk ke kalender liturgi yang baru. Dimulai dengan masa Advent. Ya, itu kan mirip ya. Maka kalau kita punya kalender Masehi, kata Masehi kan diambil dari kata Mesias. Maka kalender Masehi pun dimulai dengan tahun 0, yaitu kelahiran Sang Mesias, Yesus Kristus. Kalender liturgi juga kita dimulai dengan masa penantian akan kelahiran Sang Sabda itu. Ya, Romo, terima kasih, Romo. Romo, dalam tadi bacaan yang kita baca dari Nubuat Yehezkiel, ini juga ada kata-kata yang menarik, Romo. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Nah, ini memperhatikan domba-dombaku tuh maksudnya domba-domba itu siapa atau apa nih, Romo? Apa benar-benar domba, Romo? Betul. Terima kasih Utami untuk pertanyaannya. Ini menarik karena
seperti kita ketahui, nubuat Yehezkiel itu disampaikan ketika orang Israel itu mengalami kekalahan dari kekaisaran Babilonia di abad ke-7 sebelum Masehi, dan tokoh-tokoh terpandang dari kerajaan selatan Yehuda itu dibuang ke Babilonia. Jadi raja dan keluarganya, orang-orang cerdik pandai, para imam, ya, para bangsawan. Jadi tokoh-tokoh yang pintar dan punya status sosial dan punya kekayaan malah dibuang ke Babilonia supaya apa? Supaya tidak membentuk pemberontakan di tanah Yehuda terhadap kerajaan Babilonia. Maka Israel bisa dikatakan mengalami masa pembuangan. Nah, inilah konteksnya dari kitab Nabi Yehezkiel. Maka di tengah pembuangan itu mereka kehilangan raja. Kan raja dibuang ke Babilonia. Raja menjadi orang asing. Raja bahkan bisa dikatakan menjadi budak. Maka mereka kehilangan raja. Di tengah-tengah kehilangan sang pemimpin, ada kerinduan datangnya pemimpin. Dulu pemimpin yang diharapkan itu dari keturunan Daud, ya kan? Tapi ternyata nggak ada satupun keturunan Daud yang bisa sesuai dengan ekspektasi rakyat Israel atau rakyat Yehuda. Maka ketika tidak ada satupun manusia keturunan Daud yang bisa memenuhi harapan orang Yahudi akan pemimpin, Allah sendiri akan menjadi pemimpin. Allah sendiri akan datang dan menjadi pemimpin. Siapa yang dipimpin? Pertama-tama domba-domba, yaitu bangsa Israel. Maka domba-domba di sini menjadi simbol gambaran untuk bangsa Israel. Maka ini cocok dengan nanti yang akan dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 63 ayat 9. Aku sendiri akan datang menuntun domba-dombaku. Aku akan menggendong mereka. Cocok. Ya. Maka dulu orang-orang Yahudi menantikan raja dari keturunan Daud. Setelah pembuangan dan nanti khususnya setelah pulang dari pembuangan, mereka tidak lagi mengharapkan pemimpin dari manusia. Mereka mengharapkan Allah sendiri yang akan datang. Allah sendiri akan menuntun bangsa Israel untuk memenuhi panggilan mereka sebagai bangsa terpilih, yaitu membawa kemuliaan nama Yahweh Elohim, Tuhan Allah mereka. Dan siapakah Tuhan yang datang memimpin bangsa Israel dan juga akhirnya juga seluruh umat manusia? Itulah yang akan kita rayakan nanti kedatangannya pada hari raya Natal, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus disebut Kristus, Mesias, yaitu Allah yang datang sendiri untuk mengembalakan domba-dombanya. Ya, itu maksudnya domba adalah satu, pertama-tama bangsa Israel, tapi kemudian juga diperluas menjadi seluruh ciptaan dan juga seluruh manusia. Ya, Romo, kita sangat diberkati sekali ya Romo, karena Allah sendiri yang menjadi gembala kita, menjadi pemimpin kita, Romo. Pemimpin kita. Betul, itu yang kita daraskan dalam Mazmur tadi ya, Tuhanlah gembalaku. Ya. Maka saling berkait itu ya, nubuat Yeremia, Yehezkiel, Allah sendiri yang akan menuntun menjadi gembala, Yesaya 63 ayat 9, Allah sendiri akan menggendong bangsanya dan domba-dombanya, dan kemudian Mazmur tadi ya, bahwa Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Ya, betul. Itu karena Allah menjadi pemimpin kita, jadi kita merasa bahwa Allah menjamin kita nih sebagai umatnya ya Romo. Iya, betul. Allah lah sendiri yang menjadi pemimpin kita, Allah sendiri yang menjadi gembala kita. Maka kita sejauh kita mau bekerja sama, sejauh kita mau dipimpin oleh Allah sebagai gembala, maka kita akan mencapai semua yang kita rindukan sebagai manusia, yaitu kebahagiaan sejati. Tetapi ada masalah, Romo, bagaimana kalau dombanya bandel? Romo, bagaimana kalau dombanya hilang ya, atau berjalan sesat? Bagaimana? Tenang, Allah tidak hanya menuntun mereka yang alim-alim, yang baik-baik. Justru mereka yang hilang itu yang Allah perhatikan. Dalam kitab Yehezkiel, bacaan pertama tadi kan kita sudah mendengar ya, yang hilang akan dicari, yang sesat akan dituntun kembali.
yang sakit akan ia sembuhkan. Jadi justru domba-domba yang kelihatannya itu terabaikan, kelihatannya itu tidak terpandang, domba-domba yang seolah-olah mencari jalannya sendiri, justru itu yang dicari Allah. Justru itu yang pertama-tama diperhatikan. Maka bagus dalam nubuat Yehezkiel dikatakan pertama-tama yang dicari yang hilang, yang dikembalikan yang sesat. Nanti baru kemudian yang gemuk dilindungi. Maka yang gemuk, yang udah happy, yang udah nyaman, itu belakangan. Disebut belakangan, dilindungi yang gemuk. Tapi yang sesat dulu nih yang diperhatiin, yang hilang dulu yang dicari, yang sakit yang disembuhkan. Itu baik sekali Sebuah kalau kita punya pemimpin seperti itu ya, Romo. Iya, itu cara Allah memimpin seperti itu. Beda dengan kita. Kalau kita kan malah cari yang gemuk dulu ya, cari yang menjanjikan, ya kan, yang mentereng, yang populer. Itu yang kita cari, itu yang kita dekati. Itu pemimpin manusiawi pada umumnya begitu. Tapi kalau Allah memimpin, justru yang hilang, yang sesat, yang sakit, itu yang ia perhatikan. Mengapa? Karena Allah nggak punya kepentingan. Allah semuanya serba dia maha kuasa, dia nggak punya kepentingan. Maka karena nggak ada kepentingan, dia mementingkan orang yang tidak dipentingkan, orang yang hilang, yang sesat. Sebuah undangan juga bagi kita sebenarnya. Kalau kita memiliki Allah seperti itu, maka kita pun hendaknya mencerminkan Allah yang kita imani. Nah, maka siapa saja yang mengaku domba-domba yang dituntun oleh Allah sebagai gembala punya panggilan untuk memantulkan kasih Allah seperti itu. Maka kita pun diundang untuk mencari yang hilang, yang sesat, yang sakit, seperti dalam bacaan Injil yang kita dengarkan ya. Nah itulah undangan bagi kita yang mengaku orang beriman pada Allah sebagai gembala yang mencari yang hilang, menuntun yang sesat, menyembuhkan yang sakit. Itu kalau kita betul-betul mengaku diri, dipimpin, dan beriman pada Allah sebagai gembala. Ya. Ya, terima kasih Romo Uut. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali di sesi yang kedua, tetaplah di tempat Anda. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Karolus Putranto Trihidayat dan saya, Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami, orkkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami, 0881-251-33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Nah, Romo Wood, di sesi kedua ini, Romo, ini mengenai bacaan Injil hari ini, Romo. Ini sangat menarik sekali. Ini menceritakan mengenai domba dan kambing ini, Romo. Iya, betul. Jadi penggambaran domba dan kambing. Maka sebenarnya ini kan menggenapi apa yang dikatakan dalam nubuat Yeskia yang kita dengarkan bacaan pertama ya. Allah akan datang, dia menjadi gembala, tapi dia juga menjadi hakim atas domba dan kambing. Nah, itu digenapi dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Yang menarik adalah sebagai hakim, Tuhan Yesus datang bersama para malaikatnya, lalu memisahkan domba dari kambing. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Ini perikop yang sangat disukai oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Karena dari perikop inilah Ibu Teresa kemudian mengatakan bahwa nanti di akhir zaman ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, kita akan dihakimi atau kita akan diadili bukan berdasarkan satu status kita, ya kan? Entah kita sebagai pemimpin, sebagai CEO perusahaan, enggak, bukan berdasarkan itu. Atau dua, berdasarkan ijazah atau kecerdasan kita, enggak. Tapi kita semua akan diadili berdasarkan kasih. Itu. Maka kasih itulah yang akan menjadi dasar pengadilan kita. Nah, itu yang
diulang-ulang oleh Ibu Teresa Calcutta, nanti kita akan diadili berdasarkan kasih. Maka menarik kalau kita lihat ya, daftar kasih yang diminta dari sang hakim, yaitu Tuhan Yesus kepada para pengikutnya agar bisa berada di sebelah kanan sebagai domba. Kalau kita lihat itu kan pertama, ketika aku lapar. Ya. Yang kedua, ketika aku haus. Maka lapar dan haus, mengapa disebut pertama kali? Karena lapar dan haus itu adalah kebutuhan basic kita. Itu yang membuat kita hidup. Itu dorongan pertama kita, yaitu makan dan minum. Maka lihat bagaimana Yesus menyamakan diri ke dalam orang-orang yang memiliki kebutuhan basic, yaitu kelaparan dan kehausan. Maka mereka yang lapar, mereka yang haus juga secara fisik, dalam diri mereka kita mestinya sebagai orang beriman, itu melihat Tuhan Yesus juga. Dan persis itu yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi ya. Allah sebagai gembala itu mencari, jadi seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, Allah sebagai gembala itu mencari yang hilang, mencari yang sesat, menyembuhkan yang sakit. Maka demikian juga dalam bacaan Injil hari ini, Allah menyamakan diri dengan mereka yang lapar, mereka yang haus. Inilah cara Allah untuk menarik kita kepada orang-orang yang menderita. Bagaimana caranya? Allah menyamakan diri dengan mereka yang menderita. Ini cara Allah mengembalakan kita saat ini, yaitu menarik kita dari zona nyaman kita, dari kesibukan kita, kepada mereka yang betul-betul minta dipenuhi kebutuhan dasarnya, itu untuk bertahan hidup, makan dan minum. Maka diharapkan kasih kita itu bukan hanya berdasarkan kemanusiaan, enggak. Kasih kita harus didasarkan pada dengan menolong mereka, kita menyapa Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini. Lalu setelah ada yang lapar, haus, dilanjutkan mereka yang asing. Artinya apa? Mereka yang nggak punya rumah. Mereka yang butuh tempat tinggal. Atau secara lebih dalamnya, mereka yang butuh diterima sebagai manusia, sebagai anggota manusia, anggota keluarga, anggota masyarakat. Nah, ini kan banyak ya. Di zaman sekarang, orang-orang yang ditolak. Orang-orang yang baru bebas dari penjara, orang-orang yang dipandang sebelah mata karena orientasi seksualnya yang berbeda, ya kan? Itu kan dalam lubuk hati mereka yang paling dalam, mereka butuh penerimaan, tetapi kerap kali masyarakat, atau jangan-jangan juga beberapa warga gereja, itu tidak menerima. Nah, maka dengan firman hari ini kita diundang untuk memberi tumpangan, untuk menerima mereka sebagai warga manusia. Mereka pun anggota kemanusiaan, keluarga besar kemanusiaan kita. Tuhan dengan kata lain ada dalam diri mereka. Maka dalam diri orang-orang yang biasanya itu dipinggirkan, kita pandang dengan sebelah mata, justru mereka menjadi dalam tanda kutip sakramen yang hidup. Karena dalam diri mereka lah Yesus menyamakan dirinya. Maka semoga komuni yang kita terima selama misa hari Minggu itu berlanjut dalam komunio ketika kita menerima mereka yang disingkirkan, dilupakan, atau ditolak oleh masyarakat. Nah, ini. Jadi komunio itu meluas tidak hanya ketika kita ekaristi, tapi dari ekaristi meluas menjadi komunio persaudaraan kemanusiaan yang lebih luas, khususnya yang juga merangkul inklusif mereka yang kerap kali dilupakan. Lalu setelah diterima, ada juga ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian, ya kan? Telanjang itu bukan hanya masalah kebutuhan sandang, pakaian. Enggak, dalam tradisi Yahudi, telanjang itu berarti mirip dengan penerimaannya. Ingat dalam perumpamaan Yesus, anak bungsu yang hilang, apa yang dibuat si bapak yang baik hati pertama kali ketika menerima anaknya yang hilang? Kenakanlah jubah pada anakku ini. Mengenakan jubah. Artinya menutupi ketelanjangannya. Artinya anak itu sekarang dirangkul kembali, diterima kembali oleh si bapak. Maka telanjang di sini bukan hanya telanjang dalam arti fisik, tapi juga penerimaan. Mengulang apa yang disebutkan sebelumnya
yaitu ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Yang terakhir, ketika aku sakit dan ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Nah, ini dia. Banyak orang mengunjungi orang sakit. Banyak pelayanan orang sakit, banyak. Tapi yang nampaknya belum begitu sering kedengaran adalah pelayanan penjara. Mengunjungi Karena orang sakit, menakutkan itu, Romo. nah itu dia. Itu menakutkan mengunjungi penjara. Lihat, mengunjungi orang di penjara saja kita ketakutan. Apalagi menerima mereka yang baru keluar dari penjara. Padahal ini ada dalam Injil. Padahal ini ada dalam sabda Yesus. Dan Yesus pun menjadikan mereka yang dipenjara sebagai sakramen yang hidup. Kunjungilah sakramen Maha Kudus, tidak hanya dalam tabernakel di gereja atau di kapel, tapi juga kunjungilah Yesus sebagai sakramen dalam diri mereka yang dipenjara. Maka perluaslah adorasi kita, perluaslah kunjungan kita ke sakramen Maha Kudus dengan juga mengunjungi sakramen yang hidup dalam diri mereka yang ada di penjara. Bukan hanya kebanyakan umat yang ketakutan ya, banyak Romo juga takut melakukan pelayanan di penjara. Maka ini momen yang bagus. Kalau Yesus mau menjadi raja dalam hatiku, bukalah hati kita sebesar-besarnya juga untuk menerima Yesus yang hadir dalam diri mereka yang di penjara. Kunjungi mereka, sapa mereka, berdoa, berekaristi bersama mereka. Wah, itu kita akan memperoleh anugerah yang besar sekali. Ada pembebasan dalam diri kita ketika kita mengunjungi mereka. Nah, inilah pesan utama dalam Injil hari ini. Tuhan sebagai gembala yang menuntun kita untuk menjumpai Dia dalam diri mereka yang kerap kali dilupakan, yang lapar, yang haus, yang asing, yang telanjang, dan yang sakit serta yang ada di penjara. Begitu. Ya, menarik sekali ya, Tuhan itu mengunjungi kita pada dalam rupa mereka-mereka yang tadi yang berkekurangan ya, Romo. Betul. Jadi, kalau kita nggak peka itu gimana, Romo? Nah, itu dia. Kalau nggak peka berarti kita belum siap untuk dirajai oleh Tuhan Yesus. Kita belum siap untuk membuka hati kita bagi kerajaannya. Kerajaan Allah itu bukan benda, kerajaan Allah adalah suasana, yaitu ketika Yesus meraja. Maka seperti saya katakan tadi, ini kita akan memasuki tahun liturgi yang baru, ya kan? Maka hari lepas hari, minggu lepas minggu, hendaknya pelan-pelan hati kita semakin peka terhadap mereka yang menderita. Supaya nanti di hari Kristus Raja tahun depan, kita sudah semakin terbuka untuk dirajai oleh Kristus, khususnya dalam wujud kita semakin peka terhadap mereka yang membutuhkan sapaan dan pertolongan kita. Kita tidak takut lagi, kita tidak jijik lagi, kita tidak malu dan sungkan lagi menyambut mereka yang ditolak, memberi pakaian kepada mereka yang telanjang, mengunjungi mereka yang sakit, dan khususnya yang ada di penjara. Itulah wujud paling nyata bahwa kita betul-betul dikuasai dan dirajai oleh Yesus, yang hari ini kita rayakan kekuasaannya sebagai Raja semesta alam. Ya, baiklah Romo. Romo, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, ada 1-2 kata-kata sebagai kesimpulan untuk permenungan Romo hari ini, Romo. Ya, terima kasih. Maka sebagai closing statement ya dalam perjumpaan kita hari ini, kita setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua dalam kemuliaannya dengan membuka hati kita untuk dikuasai oleh kasih-Nya, dan itu akan menuntun kita menyapa mereka yang kerap kali dilupakan. Mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang asing, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, dan mereka yang ada di penjara. Itulah wujud nyata kerajaan Allah ada dalam hidup kita ketika kita menyapa, membantu, dan berada bersama mereka yang dilupakan itu. Ya, terima kasih Romo untuk permenungan hari ini. Sangat menguatkan kami sekali untuk tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo. Silakan Romo. Mari kita kembali satukan hati dan budi kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa kami, syukur untuk perjalanan rohani, perjalanan iman sepanjang tahun liturgi yang berlalu, yang kami tutup dengan merayakan Hari Raya Kristus Raja alam semesta dan memupuk kerinduan untuk kedatangannya yang kedua nanti. Ajarilah kami memasuki tahun liturgi yang baru, khususnya dengan hari lepas hari, semakin terbuka untuk kuasa kasih-Mu, sehingga kami Kau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu, serupa dengan Yesus Putramu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Demi Yesus Putramu, Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita, serta perjalanan kita di tahun liturgi yang baru yang akan datang, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. baiklah sahabat Wasa Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Uut dapat menambah semangat iman bagi kita untuk semakin peka terhadap mereka yang berkekurangan. Akhir kata, kami berdua, Romo Karolus Putranto Terhidayat dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Wasa Rohani Katolik berikutnya.